akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan universal sebagai seorang pemimpin. Ya, silakan Bu Nurul. Ya, terima kasih Bu. Selama ini bagaimana Ibu sebagai seorang pemimpin menyikapi kasus-kasus, kemudian mengambil keputusan, kasus itu termasuk dilema etika atau rujukan moral? Selama ini saya menganalisis dulu kasus-kasus tersebut, apakah kasus-kasus tersebut masuk dalam dilema etika atau rujukan moral, seperti itu ya. Kemudian selama ini sebagai seorang pemimpin bagaimana menjalankan keputusan di sekolah ini Bu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi kita sebagai seorang pemimpin, terutama Ibu sebagai seorang pemimpin itu harus mengambil keputusan yang tepat dari dilema tersebut. Untuk kasus-kasus yang seperti dilema etika itu saya benar-benar berpikir secara matang bagaimana saya akan memihak pada siswa, pada murid tersebut. Berarti keputusan yang diambil itu harus benar-benar berpihak kepada murid siswanya. Iya. Berarti Ibu pernah ya ada kasus di sekolah ini yang harus mengambil keputusan itu secara tepat. Bisa diberikan contoh Bu, seperti apa kasusnya? Saya punya kasus Bu Dona di sini ya. Bu Dona itu seorang guru kelas 1 di mana dia terkenal ramah, telaten sama siswanya. Tetapi wali murid di sini tuh sering protes atau apa itu namanya? Ibu, tetapi kan Ibu Dona ramah tadi. Iya, memang Bu Dona itu ramah, tapi ada suatu masalah sehingga beliau jadinya seperti ini, punya kasus seperti ini. Nah, sering diprotes siswa itu karena apa? Karena Bu Dona itu sering terlambat masuk kelas, kemudian sering meninggalkan pelajaran, saat jam pelajaran ditinggal. Padahal itu Bu Dona mengajarnya di kelas 1, sedangkan kelas 1 kan butuh pendampingan yang secara ekstra gitu ya. Makanya itu wali murid sering protes ke saya, ke sekolah gitu. Makanya hingga anak kelas 1 terbengkalai dan kurang fokus dalam pembelajaran tersebut. Dan seringkali anak-anak itu hanya diberi tugas saja, kemudian dikerjakan secara individu di kelasnya. Ya, itu disebabkan karena Bu Dona orang tuanya lagi sakit di rumah, ya, kemudian suaminya juga bekerja di luar kota, pulangnya pun 1 bulan sekali. Jadi sebenarnya Bu Dona itu punya yang merawat ibunya gitu loh, kayak perawat gitu. Cuma sebulan yang lalu beliaunya mengundurkan diri karena sakit. Jadi Bu Dona sendiri yang merawatnya. Adapun sekarang itu yang merawat ibunya Bu Dona itu datang bisa merawat ibunya Bu Dona datangnya jam 9. Jadi Bu Dona sendiri mengurusnya dari pagi terus jam 9. Makanya dia selalu pulang meninggalkan pembelajaran di sekolah. Baik Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Langkah-langkah yang saya ambil yaitu menganalisis, kemudian mengumpulkan fakta dan mengajak teman atau rekan sejawat Bu ya untuk diajak berembuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pastinya dengan menggunakan prinsip yang sesuai Bu ya. Iya, menggunakan prinsip yang sesuai dengan paradigma yang terjadi. Iya. Baik Bu, sekarang hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Hal-hal efektif yang digunakan untuk pengambilan keputusan yaitu sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan. Iya. Berarti diupayakan berpihak pada murid Bu ya. Iya, berpihak pada murid. Ya.
Kira-kira pastinya ada tantangan Bu ya saat pengambilan keputusan dilema etika tersebut. Iya, tantangannya apakah keputusan yang saya buat nanti bisa diterima orang banyak atau mungkin ada pro dan kontranya. Tapi selalu ada Bu ya pro dan kontra itu. Iya, selalu ada mestinya. Ya. Kemudian adakah Bu jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut? Misalnya hari ini harus selesai langsung gitu, atau adakah waktu-waktu tertentu untuk membuat suatu keputusan yang tepat? Pada dasarnya memang ada jadwal tertentu, soalnya kita kan harus mengumpulkan dulu informasi-informasi atau fakta-faktanya gitu nggih, atau bisa juga saya bisa mengumpulkan teman atau rekan dengan guru dengan sejawat gitu, makanya perlu waktu tertentu untuk Jadi ada waktu tertentu Bu ya, waktu khusus Bu ya. Kemudian tentunya ada Bu ya faktor-faktor atau siapa pihak-pihak yang mempermudah atau membantu menyelesaikan kasus ini untuk pengambilan keputusan yang tepat. Ada. Biasanya ya bapak ibu guru dengan guru di sini membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berarti Misalnya saling bekerja sama, memberikan ide atau pendapatnya masukan. gitu Bu ya. Berarti bisa diajak bekerja sama Bu ya tentunya. Dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa dipetik Bu dari pengambilan keputusan dilema etika tadi? Dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut, kasus pidana tersebut pembelajaran yang dapat saya ambil yaitu sebelum memecahkan kasus-kasus tersebut, kita analisis dulu paradigmanya dan harus tepat prinsip pengambilan keputusan yang harus diterapkan. Seperti itu Bu ya. Terus berarti kita sebagai seorang pemimpin itu harus memperhatikan paradigmanya Bu ya. Kemudian menimbang nilai-nilai kebajikan universalnya, kemudian prinsip yang diambil juga harus tepat Bu ya. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan dari ceritanya dengan tadi. Semoga kedepannya saya bisa mengambil contoh baik, praktik baik dari apa yang sudah Ibu lakukan. Terima kasih. Sama-sama. Semoga semakin sukses dan sehat selalu. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kata yang baru nggih. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Wiji atas waktu luangnya. Saya di sini akan melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Bersedia Bu ya? Bersedia. Nah di sini Bu, selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi jika ada kasus apa itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Ya, untuk dalam pengambilan keputusan untuk membedakan itu dilema etika ataupun bujukan moral, saya selaku kepala sekolah mengumpulkan fakta-fakta dulu. Jadi apakah itu etika ataupun dilema etika ataupun bujukan moral. Jadi saya mengumpulkan fakta-fakta dulu. Jangan sampai ambil salah ambil keputusan Iya, gitu ya. betul.
Kemudian selama ini saat menjalankan pengambilan keputusan tersebut itu kan ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu ya. Iya. Terus itu bagaimana Bu menyikapinya? Jadi saya menganalisis dulu paradigma yang terjadi biar saya tidak salah dalam mengambil keputusan. Iya. Jadi dianalisa dulu. Karena menyangkut kepentingan murid. Bu, Iya, iya betul sekali. Berarti pernah ada kasus Bu ya yang ditangani yang harus Ibu hadapi selama ini? Bisa diceritakan? Iya. Dulu ada kasusnya, pernah ada dulu anak itu kelas 6 ya. Waktunya kelulusan. Nah, sebelum kelas 6 anak itu pandai. Dia itu rajin sekali ya, nilai-nilainya bagus. Terus ternyata setelah menginjak kelas 6 dia ditinggal ayahnya meninggal. Nah setelah itu dia itu sering tidak masuk sekolah dan gurunya bingung karena apa, nilai kelulusan pun ada iya dari kehadiran iya gitu dari ya. kehadiran itu harus apa terpenuhi. Jadi kami pun akhirnya berembuk biar apa yang saya putuskan nanti tidak salah. Si anak tadi itu Bu, kenapa sering tidak masuk? Kenapa? Karena penyebabnya iya, karena anak itu harus membantu orang tuanya. Karena sejak ditinggal ayahnya, dia itu mempunyai adik yang masih kecil-kecil dan ibunya pun harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. minta membantu. Iya, membantu orang tuanya. Jadi karena keadaan lah dia itu tidak masuk. Berarti lima sekali Bu. Iya, iya. Lima Jadi sekali. Di satu sisi sekolah itu penting untuk masa depannya. Iya. Di sisi lain biayanya yang tidak ada juga Iya. yang sehari-hari. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu gunakan untuk menangani kasus tersebut? ya saya harus bisa menentukan prinsip yang memang benar-benar tidak merugikan Murid Iya. berarti dipertimbangkan dengan betul Bu ya. Iya. Karena murid adalah yang terpenting gitu. Iya, betul. Karena biar tidak merugikan anak, karena anak itu kedepannya masih panjang. Panjang masa depan. Iya. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan khusus dilema etika, pengambilan keputusan tepatnya. Ya, saya harus bisa menentukan prinsip tadi, prinsip Prinsip dan pengambilan keputusan iya. betul Bu ya. Prinsip yang saya ambil harus memang benar-benar betul. Iya. Karena dengan pertimbangan banyak hal Nah, tadi ya. iya. Bukan apa karena siapa tadi Bu? Si Rahmat, Si Rahmat tadi punya kelebihan yaitu iya, rajin dan rajin pandai, waktu tetapi itu karena sebelum, sesuatu nah, hal karena yang keadaan keadaan. yang memang benar-benar dia harus membantu ibunya, jadi dia sering tidak masuk sekolah. Kemudian hal-hal apa saja Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Tantangannya adalah apakah keputusan yang saya ambil itu bisa diterima Oleh oleh orang orang banyak banyak itu, ya. ataupun Iya. tidak, karena pasti ada pro kontra. Iya, ada pro Jadi kontranya. keputusan yang saya ambil itu biasanya seperti itu. Seperti misalnya si Rahmat tadi Bu ya kan tidak pernah masuk sekolah. Iya. Tiba-tiba Lulus. Iya lulus. Ya, nah itu kan iya. banyak yang tidak masuk sekolah kok diluluskan seperti itu. Tapi nanti rencananya si Rahmat ini itu Bu ya ikut susulan gitu Bu ya karirnya. Apa ujiannya itu? Iya. Jadi untuk memenuhi karena dia tidak masuk harus mengikuti ujian susulan. Terus Nah itu adalah tugas-tugasnya juga, tugas-tugasnya, ya betul, ulangan hariannya juga, betul. Bu, ya. Ya jadi, Memenuhi. nah untuk memenuhi tugas-tugas yang ditinggalkan dia harus ikut susulan Iya. dan tugas-tugasnya pun harus seperti itu. Biar Berarti Bu guru atau wali kelasnya itu pendampingan penuh Bu ya. iya pendampingan penuh kepada anak. Kepada si Rahmat tadi. Iya.
harus berkorban gurunya. Betul. Ya. Demi anak. Demi anak. Nah, kemudian dalam menyelesaikan masalah tersebut, apakah ibu ada jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus tersebut, atau pada hari itu juga harus selesai, atau bagaimana, Bu? Ya harus ada, karena memang kita harus ya berembuk sama guru kelasnya, terus pada teman-teman sejawat, bagaimana ya pertimbangan. Nah seperti itu. Teamworknya itu harus kompak juga, Bu, ya. Betul. Nah Kemudian faktor yang selama ini mempermudah ibu membantu menyelesaikan masalah tersebut, ada, Bu, ya? Teman atau apa gitu yang mempermudah menyelesaikan kasus yang ada? iya ada. Jadi dari fakta-fakta kebenaran yang ada yang dari gurunya, dari orang tua, dari masyarakat yang menceritakan. kerjasama. Nah, ya betul. Sehingga nanti bisa diambil Keputusan yang benar-benar tidak merugikan anak tersebut. Baik itu. Dari semua yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Jadi kita harus dalam pengambilan keputusan itu harus benar-benar pas, tidak ada Mempertimbangkan mempertimbangkan benar-benar banyak hal ya, banyak hal yang harus dipertimbangkan, sehingga keputusan yang saya ambil itu jangan sampai merugikan si anak. Pokoknya tidak ada yang dirugikan, meskipun gurunya harus berkorban. Iya, karena murid adalah yang terpenting dan masa depannya itu jangan sampai hilang masa Ya depannya. betul. Terima kasih Bu Iji. Iya, Banyak sekali, sama-sama. Pengalaman, kemudian masukan-masukan untuk saya juga dalam menangani kasus-kasus dilema etika, Bu, ya. Iya, sama-sama. Semoga Bu Iji di sini lebih semangat lagi dalam Amin. bekerja, lebih sukses Amin. lagi, dan saya Amin. diberi kesehatan. Amin. Terima kasih Bu Iji Alhamdulillah, sudah ya. meluangkan waktunya. Ya, sama-sama.